Hati-hati penipuan mengatasnamakan jasa pengiriman Ninja Express ataupun Ninja Lex ID melalui WhatsApp untuk sobat-sobat yang biasa belanja online, ya, baik di Topet, Shopee ataupun Lazada. Nah, saya sendiri sudah berlangganan di Lazada itu sejak tahun 2014, ya, pertama kali mengenal toko Lazada. Ini bukan promo tapi kita menjelaskan tentang penipuannya. Nah, jadi saya belanja paket ini ya sekitar tanggal 20 September. Kemudian ada delay memang selama 4 hari, dan saya buka aplikasi Lazada itu kok selama 4 hari masih di tempat sortir terus ya. Dan kemudian pada tanggal 24-nya itu saya menerima WhatsApp seperti yang terlihat di layar seperti ini ya. Nah, kurang lebih, "Hai Kak, bisa konfirmasi sebentar? Kami dari kurir Ninja Lex ID ingin menyampaikan terkait pesanan kakak dengan nomor resi terlihat ya di layar. Tidak bisa kami lanjutkan karena paket kakak itu tertukar di pusat penyortiran. Jadi barang yang disortir itu berupa paket COD. Jadi berbeda dan sedang ditahan." Nah ini. Jika WhatsApp ini tidak aktif, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, ini modusnya. Saya sempat balas karena kecewa. Saya bilang, "Kenapa bisa begitu? Kerja yang teliti lah." Ya kan? Kemudian dibalas lagi. "Di sini kami hanya untuk membantu pengembalian dana kakak, karena kalau masih dilanjutkan paketnya tertukar sama paket COD. Jadi kami bantu untuk pengembalian dananya, agar kakak bisa pesan ulang di toko yang sama, barang yang sama, dan harga yang sama. Nah, jika sudah selesai pengembalian dana, paket didatakan secara otomatis. Nah, silakan buka aplikasi Lazada, screenshot riwayat pesanan, dan total nominal pembayaran kakak." Saya balas lagi, "Bagaimana kalau harganya berubah? Di toko online itu harga tidak selalu sama, karena ada promo dan lain-lain." Ya, saya pasti sudah tahu lah. Kemudian dia balas kembali, "Silakan buka aplikasi Lazada, screenshot riwayat pesanan, dan total nominal pembayaran kakak." Nah, saya juga sempat di sini agak sedikit. Nah, akhirnya saya penasaran, saya bukalah aplikasi Lazada, dan kemudian saya screenshot. Nah, di sini ada pesan terhapus, ini sengaja saya hapus setelah percakapan ya. Jadi screenshotnya kurang lebih seperti ini. Screenshotnya, kemudian di sini dijelaskan di aplikasi Lazadanya, paket sedang disortir dan akan segera menuju ke fasilitas pengiriman Bekasi. Kemudian screenshot satunya, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan di sini ada tertulis di bagian batalkan ini nggak bisa, tombolnya ya, buttonnya nggak bisa diklik. Nah, kemudian saya kirimlah ke sana. Nah, jadi setelah saya kirim itu screenshotnya ya, "Bisa kami hubungi kakaknya? Kami hubungi dari nomor kantor langsung ya." Nah, di sini saya nggak sempat balas karena sudah mencurigakan. Tapi rupanya ya, ada telepon masuk. Nah, dia menggunakan nomor yang berbeda. Nomornya yang ini. Nah, yang ini ya. Ada WhatsApp terlebih dahulu masuk. Pertama panggilan, saya tidak jawab karena saya heningkan. Kemudian, "Kak, bisa saya hubungi untuk konfirmasi pesanannya kakak untuk saya bantu proses refund?" Kemudian saya balas, ya, "Silakan." Nah, akhirnya terjadilah panggilan suara di sini kurang lebih 5 menit. Dalam pembicaraan tersebut, karena dia melihat screenshot saya ada button yang nggak bisa dibatalkan, dan memang kondisinya masih di tempat penyortiran, dia jadi buat semacam alibi lah ya. Jadi alasan untuk bahwa nanti di refund melalui uh, aplikasi jasa pengiriman ya. Jadi tidak melalui rekening Lazada ya. Oke, dari situ dengan dia basa-basi gitu ya, nanti akan saya transfer kris. Ya, nanti buka aja, buka rekening bapak, rekening kakak maksudnya ya, dibilang rekening kakak. Nanti buka aja. Pertama awalnya dia suruh saya dalam keadaan sedang menelpon itu membuka rekening langsung. Jadi dia kirimkan krisnya ya. Saya bilang nggak bisa, dalam keadaan WhatsApp terbuka atau melakukan panggilan, itu saya tidak bisa membuka aplikasi rekening bank. Nah, seperti itu. Akhirnya, oke lah, nanti saya kirimkan krisnya ya. Di situ nanti kakak pilih pengembalian dana. Nah, krisnya seperti ini. Ya, seperti ini.
Ini kris ini ya, ini di aplikasi Aspi Kris ID ya. Jadi sobat-sobat juga bisa membuat ini sebenarnya kalau untuk melakukan transfer ataupun untuk donasi ya. Nah ternyata ini sebenarnya kris ini tersambungnya kemana? Ke GoPay ya, ke GoPay. Nah kemudian saya pada saat berbicara itu saya meminta kenapa nggak ditransfer aja langsung ke rekening saya. Biar catat rekening saya langsung, nggak usah pakai kris-kris. Saya bilang ribet ya. Walaupun saya tahu sebenarnya itu ya. Jadi saya alasan aja. Nggak bisa Kak, alasannya privasi. Oke lah kalau begitu. Nah, akhirnya saya bilang sudah kirimkan aja krisnya, ya, krisnya ke sini dan inilah krisnya yang dikirimkan. Nah, jadi perintahnya nanti tuh kalau sudah ada krisnya dikirim, tolong Kakak buka aplikasi rekening bank Kakak, kemudian pilih kris, kemudian pilih upload kris ini ya, upload gambar kris ini, nanti akan di situ keluar pilih pengembalian dana. Nah, pada saat itu saya sengaja mengulur waktu dan mencoba ya mengalirkan ataupun memindahkan isi saldo di rekening bank saya. Kebetulan dua rekening bank saya ada saldonya semua. Nah, waktu itu saya mencoba di BRI dan di rekening BRI itu ada sekian juta, saya transfer semua ke bank Jenius saya. Nah, karena saya sudah mulai curiga nih ya, curiga. Dan nomornya bukan nomor telepon kantor, di sini menggunakan HP juga. Artinya kalau memang nomor kantor yang beneran jasa pengiriman, setidaknya kalau area Jakarta kan kodenya kalau nggak salah 021 misalnya ya. Seperti itu. Nah, sudah saya transferkan ke rekening Bank Jenius saya coba upload kris ini ya, dalam keadaan saldo saya di Bank BRI itu kosong. Jadi setelah itu dia kirim kirim pesan lagi, gimana Kak? Nah, terus saya kirim nih screenshotnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini saya posisinya seperti ini, saldo kurang, isi ulang atau ganti sumber dana. Artinya apa? Saya bukan menerima refund, melainkan ini saya transfer. Jadi saya bukan menerima transferan masuk, tapi ini sama dengan kita mentransfer. Jadi ini modusnya penipuannya seperti ini ya. Nah, saya sudah selamat nih duit saya. Kemudian saya balas. Kenapa bisa saldo kurang? Terus dia cepat-cepat balas tuh, itu kelamaan Kak. Nah, terus saya balas lagi, sebenarnya saya balasnya berdobel cuma keduluan dia ya masuk. Saya bilang padahal kan saya mau terima, kok jadi seperti mau transfer. Nah, di sini saya sudah dapat banget nih, dia yang ketipu nih akhirnya kan. Kemudian saya balas pakai gift ketawa. Jarak beberapa menit dia nggak balas nih. Terus saya balas lagi. Ini kan 25.5 ya, bersamaan dengan giftnya ya. Tadi 20.27, kemudian 20.55 jam 10.55 menit saya balas, bagaimana kabar pengembaliannya penipu, bersamaan dengan gift ketawa. Nah, jadi seperti itu ya kejadiannya, modusnya ya menggunakan jasa pengiriman melalui WhatsApp. Dan hari ini tanggal 29 paketnya itu sudah datang. Ya, ternyata aman-aman aja paketnya, sudah sampai di sini dan belum saya unboxing. Jadi seperti itu modus penipuannya ya sobat-sobat. Jadi sobat-sobat yang biasa belanja online, pastikan jika menerima pesan dari WhatsApp mengatasnamakan jasa pengiriman apapun itu, ya sebisa mungkin jangan dulu ditanggapi, silakan konfirmasi langsung ke toko onlinenya, itu lebih jelas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah dari mana si penipu ini mengetahui nomor resi paket yang saya belanjakan? Pertanyaannya, kalau nggak orang toko onlinenya, kurirnya, atau memang ada, saya nggak tahu, ini asumsi aja, mudah-mudahan jangan ya, tapi intinya ini oknum kalau memang ya, karena nggak mungkin tapi ya namanya zaman sekarang ya kan bisa dilacak. Artinya kalau memang dia ahli cyber, kenapa nggak dia bisa melacak itu. Tapi intinya jangan sampai Anda tertipu, dan saya pun sudah selamat dari ini. Dengan awalnya curiga, jadi saya sebelum menaikkan kris saya di rekening aplikasi bank saya di bank BRI saya, itu saya alihkan dulu saldonya ke bank Jenius milik saya juga. Jadi semua saya transfer ke sana, saya sisakan 60.000 kalau nggak salah itu ya. Dari situ sudah akhirnya kan dia nggak dapat apa-apa juga. Nah, dari situ jadi bahan referensi buat teman-teman, jangan sampai tertipu dengan modus-modus seperti ini. Nah, selalu safety buat teman-teman yang belanja online. Sekali lagi semoga bermanfaat ya.
Jadi ini pengalaman pribadi sekaligus referensi buat teman-teman yang mungkin sering belanja online. Jangan sampai tertipu dengan modus dan cara seperti ini lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.